Shalom Bapak Ibu dan saudara dan seluruh jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, alangkah baik yang kita siapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang mengantarkan kami boleh ada hingga saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan dan anugerah Tuhan melalui kesehatan dan napas kehidupan yang kami rasakan. Sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas dan pekerjaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Tuhan yang mendorong kami saat ini supaya sebelum kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami di hari ini, kami terdahulu menyerahkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu yang menyapa, mengingat, dan menguatkan kami. Karena itu, kami siapkan hati dan pikiran kami sepenuhnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami dapat dengan sukacita menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita saat ini diambil dari Yakobus 4 ayat 15. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Harian tanggal 3 Oktober 2025 tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 15 yang berbunyi, "Tetapi yang kamu katakan ialah, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Dalam bahasa Batak Didok, singkat nii, manian dohonomuna, molonalomo rohani Tuhani, mengulu mahami, jala bahena nami ma on dohat naan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berencana, merencanakan, atau merancang sesuatu adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbeda dengan makhluk lainnya. Merancang adalah proses menyusun dan membuat rencana untuk menciptakan atau mendapatkan sesuatu, yang mana itu melibatkan pikiran, perasaan, dan kemampuan untuk menimbang segala sesuatu di sekitar kita. Pada dasarnya, kita manusia merancang sesuatu, sudah pasti ia akan menaruh harapan bahwa yang dirancangnya itu akan berhasil. Akan tetapi, apa yang biasanya terjadi ketika rancangan yang dibuat manusia tidak terwujud atau tidak berhasil? Secara manusiawi, perasaan yang muncul adalah kekecewaan. Yang mau kita katakan melalui hal tersebut adalah, ternyata kemampuan manusia bisa terbatas hanya sampai di tahap merancang dan merencanakan saja. Dan yang membuat semuanya berhasil sesuai dengan yang direncanakan berada di luar kemampuan manusia itu sendiri. Saat ini, kita diingatkan lagi melalui nas ini bahwa di tengah kemampuan kita merancang sesuatu sebagai manusia, kita juga harus mengingat keterbatasan kita sampai di titik mana. Sebagaimana manusia, tentunya kita akan merencanakan dan merancang masa depan kita sendiri. Kita semua tentu memiliki impian, harapan, dan ambisi yang ingin kita capai. Namun pada kenyataannya, seringkali manusia lupa menanamkan dalam hatinya bahwa Tuhan pencipta yang lebih tahu tentang kita, memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk hidup kita. Tentu kita harus memahami bahwa pencipta lebih tahu tentang ciptaannya daripada si ciptaan itu sendiri. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri sangat menekankan pentingnya sebuah rencana dalam menjalani hidup, khususnya dalam mengawali dan menyelesaikan sebuah pekerjaan. Segala sesuatu perlu rencana
Hidup yang terencana merupakan suatu bukti bahwa kita mempunyai target, tidak sekedar menjalani hidup, sekaligus juga sebagai petanda bahwa kita sangat menghargai setiap waktu, potensi, dan sarana hidup yang Tuhan anugerahkan. Dalam setiap bentuk perencanaan, mesti disertai komitmen dan usaha untuk mewujudkannya, agar rencana-rencana yang kita bangun tidak sekedar mimpi dan angan-angan belakang. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mempersiapkan sebuah rencana yang matang disertai tekad dan bekerja keras, apakah sudah cukup menjadi jaminan untuk meraih keberhasilan? Nah, disinilah pokok persoalan yang sering kita abaikan. Sebuah perencanaan dan perjalanan hidup kita baru bisa mencapai kesempurnaan dan memberi makna yang sesungguhnya apabila Tuhan dilibatkan di dalamnya. Yakobus memberi peringatan agar jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup. Melalui bacaan ini, Yakobus menyoroti kebiasaan buruk kita selaku manusia yang sering tidak melibatkan Tuhan dalam berbagai rencana kehidupan kita. Mungkin ada saat-saat tertentu dalam kehidupan kita tidak lagi melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana hidup kita, karena kita masih merasa mampu mengatur langkah hidup kita sendiri. Terkadang dengan mengandalkan pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi, uang, atau kekayaan yang kita miliki, kita mengira bahwa apa yang kita rencanakan dan kerjakan pasti berhasil. Dengan tegas, Yakobus mengkritik praktek hidup dan cara berpikir seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, coba kita renungkan secara mendalam seberapa sering kita menjalani rutinitas bangun tidur kita setiap hari, melakukan aktivitas hidup kita tanpa berdoa kepada Tuhan, meminta agar Tuhan menyertai kita dalam seluruh keberadaan kita, atau sebaliknya. Sudah seberapa sering sebelum kita melakukan suatu perjalanan dengan berjalan kaki, mengendarai mobil atau sepeda motor, terlebih dahulu kita tunduk sejenak berdoa memohon Tuhan melindungi kita agar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Sudah seberapa sering sebelum bekerja terlebih dahulu kita berdoa meminta Tuhan terlibat dalam memberkati apa yang kita lakukan di tempat kerja? Atau sudah seberapa sering kita menjalani hari-hari hidup kita sungguh-sungguh telah melibatkan Tuhan? Biarlah Tuhan yang mengaturnya. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa segala usaha kita sebagai manusia dalam perencanaan apapun akan menjadi sia-sia jika hanya mengandalkan kekuatan kita semata-mata. Hal ini berarti Tuhanlah yang harus menjadi dasar dari segala aktivitas kita. Bahkan dalam rencana dan pekerjaan kita yang terkecil sekalipun. Orientasi hidup yang benar adalah untuk memuliakan nama Tuhan, karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan pada kami Tuhan, semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas ya Tuhan. Saat ini kami boleh dan telah bersekutu bersama untuk mendengarkan firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarlah Tuhan Roh-Mu menguatkan kami untuk tetap berdiri dengan teguh di dalam iman kami kepadamu. Ajar kami untuk selalu mengingat dan memahami bahwa manusia hanya bisa merancang dan merencanakan, tetapi untuk semuanya itu kehendak Tuhanlah yang jadi. Ajar kami untuk selalu siap menerima hal-hal yang baik dan berguna yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah hidup kami ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang lewat pekerjaan, pelayanan, dan seluruh cara hidup kami. Tuhan ajari dan kuatkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.